Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara, para pendengar setia dan yang mendengarkan acara ini di mana saja Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman Islam, taufik dan hidayah. Sehingga kita mampu dan mau memanfaatkan nikmat sehat dan kesempatan untuk terus beribadah, mengabdi istiqamah kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita sampai saat ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang harus kita idolakan dan harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak diberikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan naungan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hari kiamat tidak ada naungan serta perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Kita berjumpa kembali melalui gelombang AM 1575 RCS Radio Cempaka Suara
yang dipancarluaskan dari Jalan Mawar 2 nomor 18 Rempoa Ciputat Timur Tangsel dalam acara Hikmah Pagi bersama Fitrah Rusdi Handoko bin Ruslan di edisi Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021 atau bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Sebelum kita masuk pada materi kajian kita di kesempatan kali ini, terlebih dahulu Al-Faqih Fitrah Rusdi Handoko bin Ruslan ingin mengucapkan salam pembuka untuk para pendengar setia Sobat Cempaka Suara di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, dari penyakit, mobil khusus pandemi COVID-19, dan tidak kalah yang juga berbahaya, bukan cuma COVID aja, penyakit-penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dalam iman dan Islam, dalam takwa, dalam giroh semangat untuk beribadah mengabdi kepadanya. Apabila diberikan musibah, kita sakit, mudah-mudahan lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sakit kita sebagai kafarat daripada dosa-dosa, sebagai rahmat kasih sayang, sebagai ujian yang yang akan mengangkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dalam menghadapi musibah sakit yang Allah berikan kepada kita. Apabila musibah kehilangan harta benda, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apabila musibah kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mudah-mudahan yang telah mendahului kita diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ditinggalkan diberikan kesabaran yang besar. Dan kita doakan juga untuk guru-guru kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bermanfaat dunia akhirat. Wabil khusus untuk kita sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dan untuk guru kita mudah-mudahan ilmunya terus mengalir, pahalanya dapat menambah timbangan kebaikan yang akan menjadi hujah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari Sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahaya daripada sifat nifaq. Sedikit kita ingat. Yang pertama yaitu nifaq atau pelakunya disebut munafik akan mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Yang kedua, orang-orang munafik akan membuat kerusakan di muka bumi dengan alasan melakukan kebaikan. Memutuskan silaturahim, membuat kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan bencana alam dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang-orang munafik akan menciptakan permusuhan dan menghancurkan perdamaian. Padahal
Salah satu tujuan Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam untuk menciptakan perdamaian, kasih sayang. Akan tetapi dengan pandainya mereka memutarbalikkan fakta. Dengan pandainya orang-orang munafik menipu. Bukannya rahmat bagi semesta alam, akan tetapi malah menciptakan permusuhan dan menghancurkan perdamaian itu sendiri. Yang keempat, bahaya daripada sifat nifaq atau pelakunya disebut munafik, tidak mendapatkan doa dan permohonan ampun dari Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Ketika kita diperintahkan untuk saling mendoakan saudara-saudara kita. Dan doa yang paling terbesar adalah agar senantiasa kita diampuni dari segala macam khilaf dan dosa kita. Kesalahan-kesalahan kita. Ini doa yang sangat besar manfaatnya untuk kita. Kan tetapi doa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang munafik. Sekali lagi doa tersebut apabila kita kaum muslimin, bahkan Rasulullah SAW pun mendoakan orang-orang munafik agar diampuni dosanya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, penting bagi kita mengetahui perihal sifat nifak ini atau pelakunya disebut munafik. Agar kita paham dan bisa menempatkan diri kita supaya tidak termasuk menjadi orang-orang munafik. Baik itu diri kita yang jadi orang munafik atau kita berkumpul, dan perlu kita ketahui sifat-sifat dari orang munafik agar kita bisa menempatkan diri dan menjauhi daripada bahaya yang akan ditimbulkan olehnya, yang akan berefek kepada kemudorotan, keburukan bagi diri kita sendiri ataupun lingkungan kita. Bapak Ibu saudara-saudari sobat Cempaka Suara rahimakumullah, mari kita ketahui dan kita mulai dari definisi nifak itu sendiri. Nifak berasal dari kata an-nafaqu. Nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan, yang diambil dari kata an-nafiqa'u. Artinya bil lughatan, secara bahasa, secara etimologi, nifak berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu hewan sejenis tikus. Dia akan membuat sarang di tanah, lalu dia buat lubang-lubang, di mana jika ia dicari ya dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Nah, itu yarbu, tikus. Dia ngumpet di persembunyiannya, di sarangnya, di lubang-lubang itu. Dia bikin beberapa pintu dari lubang-lubang itu, maka ketika dia keluar lewat pintu yang satu, dia pun juga bisa keluar lewat pintu yang lain. Dikatakan pula ia berasal daripada sifat munafik atau sifat nifak ini berasal dari kata an-nafaqu. Nafaq yaitu lubang tempat bersembunyi. Adapun nifak menurut syara' terminologi
Menurut istilah, pengertiannya adalah menampakkan keislaman dan kebaikan, akan tetapi menyembunyikan kekafiran dan kejahatan di dalam hatinya. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Bermuka dua, serigala berbulu domba, penipu, casingnya syariat, casingnya orang-orang soleh, pakaiannya membuat takjub orang-orang yang melihatnya, seolah-olah menyangka bahwa dia adalah orang berilmu, orang alim, orang soleh, orang Islam, orang beriman. Akan tetapi hatinya itu busuk. Hatinya terdapat benih-benih kekufuran atau kekafiran. Lalu disembunyikan lantaran mereka adalah orang-orang oportunis yang ingin mencari keuntungan dari keimanan, dari casing keislaman untuk memenuhi hawa nafsunya, untuk mengambil keuntungan dari kaum muslimin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina humul fasiqun. Surah At-Taubah ayat yang ke-67. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang keluar daripada syariat. Ya. Orang fasik adalah orang-orang yang keluar daripada syariat. Nah, orang fasik bisa jadi kafir. Ya, maksudnya orang kafir juga fasik. Orang yang khilaf, yang lalai, mujrimun, orang yang banyak dosa juga fasik. Dan termasuk daripada kefasikan itu ada pada orang-orang munafik. Nah, berarti orang fasik belum tentu munafik, tapi orang munafik sudah pasti fasik. Artinya kefasikan itu adalah mengeluarkan manusia daripada syariat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik belum tentu kafir, tapi orang kafir udah pasti fasik. Orang fasik belum tentu munafik, tapi orang munafik sudah pasti fasik. Orang munafik sudah pasti kafir. Nah, nanti kita bahas. Orang kafir ya belum tentu munafik. Ya. Orang kafir belum tentu munafik. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik adalah mereka yang fasik. Mereka yang fasik karena keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana iman itu adalah i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa iman itu adalah perbuatan hati yang diikat, ya. Akidah, keyakinan, ilmu tentang keimanan, keislaman, ketaatan, ketakwaan dan lain sebagainya diikat dalam hati. Wa nutqun bil lisani, lalu diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Direalisasikan keyakinan dan ucapannya itu dengan perbuatan anggota tubuh.
3 faktor ini harus terpenuhi baru dia disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kalau lisannya saja iman, perbuatannya saja iman, namun hatinya kafir, itu dia disebut dengan munafik. Kalau hatinya masih ada iman, lisannya ya masih mengucapkan keimanan, tidak ada pengingkaran. Itu namun perbuatannya ya mendominasi dalam melakukan ya perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Mendominasi, maka ini disebut dengan fasik. Kalau hatinya menolak, tidak ada keimanan, lisannya secara terang-terangan mengakui kalau dia itu menolak ya apa-apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dan kelakuannya memang secara terang-terangan bahwa dia termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak mengerjakan yang wajib, secara terang-terangan meninggalkan yang dilarang, maka ini disebut dengan kafir. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat Cempaka Suara rahimakumullah, perlu nih kita ketahui. Hati-hati, jangan dianggap remeh ini masalah. Karena menyangkut kehidupan kita nanti setelah kematian. Menyangkut kehidupan kita setelah kematian. Akan membawa kita pada kemuliaan atau kehinaan. Akan membawa kita kepada kenikmatan atau penderitaan. Nah, maka perlu kita ketahui ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat Cempaka Suara rahimakumullah, tentang akidah. Nah, jadi tentu ketiga faktor ini harus kita penuhi sebagai orang-orang yang beriman. Hatinya iman, lisannya, mulutnya iman, dan perbuatannya iman. Ya, jangan hatinya iman, mulutnya iman, tapi perbuatannya nggak iman. Kalau iman hanya sekedar didefinisikan sebagai percaya, maka tentu keimanan iblis laknatullah alaih lebih beriman daripada kita. Kenapa? Karena iblis bertemu langsung dengan Allah. Tahu benar kejadian tentang penciptaan makhluk. Merasakan sehingga dia menjadi dendam ketika Allah memerintahkan Nabi Adam untuk ya dihormati oleh para penghuni langit. Di antaranya adalah manusia dan jin. Namun jin, yaitu iblis, menolak untuk memberikan penghormatan. Tahu benar tentang surga dan neraka. Ya, kalau iman hanya sekedar iman dalam hati, ataupun direalisasikan dengan ucapan, namun tidak ada amal perbuatan daripada keyakinannya itu, maka tentu iblis lebih beriman daripada kita. Oleh karena itu harus kita penuhi itu, ya, harus kita penuhi rukun iman. Harus kita penuhi rukun iman yang 6. Harus kita amalkan rukun Islam yang 5. Ya. Dan harus kita tegaskan dengan lisan kita sebagai persaksian, yaitu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada ilah yang disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru iman. Nah, orang-orang munafik
casingnya iman, ngomongnya iman, perbuatannya iman walaupun dikit-dikit. Ya, nggak semua. Karena apa? Karena yang dikit-dikit itu adalah sebagai jebakan agar umat Islam itu percaya kalau dia adalah orang-orang yang beriman, orang soleh. Nah, apabila perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, maka mereka tidak mau mengerjakannya. Lantaran kekafiran yang cukup kuat mendominasi pada diri mereka. Kekafiran, kefasikan, dan segala macam pembangkangan dari hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sobat Cempaka Suara rahimakumullah. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka yang fasik. Yaitu mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, masuk ke jalan kesesatan. Nah, jadi dua lubang itu ya sesuai dengan definisi daripada nifak itu sendiri menurut bahasa dan istilah adalah dua jalan kebenaran dia jalanin, kesesatan juga dia jalanin. Nah, maka perlu kita lebih dalam lagi agar lebih paham lagi maksudnya.